Seorang gadis bernama Marceo berpikir bahwa terkadang ada saat di mana segalanya berjalan sangat berbeda dari yang kau inginkan, atau seperti yang direncanakan. Pada saat-saat seperti itu, Marceo dengan tulus mencoba mengendalikan dirinya tetapi pada akhirnya dia memutuskan bahwa akan lebih baik untuk menyerah. Untungnya ada seseorang di dekatnya yang selalu berpihak padanya. Darcy hanya khawatir apakah Marceo sendiri akan menyesali keputusannya. Darcy bersumpah pada Marceo untuk selalu berada di sisinya. Tidak peduli apakah dia memutuskan untuk kabur atau tetap tinggal dan berjuang, tetapi dia memilih untuk memperjelas apakah gadis itu yakin dengan pilihannya. Marcel berkata pada Darcy bahwa dia sendiri yang sebelumnya memberitahunya kalau dia boleh melakukan hal itu. Darcy tersenyum dan menjawab bahwa dia hanya mengharapkan kebahagiaan. Marcel itulah sebabnya dia khawatir. Setelah itu dia mengulurkan tangannya pada gadis itu. Marcel menatap Darcy dengan ragu-ragu, mencoba mencari tahu apakah dia akan benar-benar bahagia jika dia meninggalkan semuanya apa adanya dan pergi begitu saja. Marcel teringat kembali pada orang-orang yang membuatnya merasa begitu hancur dan lelah. Sekarang Marcel mencoba untuk bertahan demi mereka, mencoba berubah demi mereka, tetapi pada akhirnya itu semua sia-sia. Marcel berpikir bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, tersenyum menyambut tangan Darcy dan menjawab bahwa dia sepenuhnya yakin dengan apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Marcel menyadari bahwa orang yang paling membutuhkan perawatannya bukanlah orang lain melainkan dirinya sendiri. Semua ini berawal ketika seorang gadis menemukan dirinya berada di dalam cerita buku favoritnya, tapi sebagai karakter yang sangat tidak menyenangkan, itulah sebabnya dia harus meminta maaf, pertama-tama kepada Lachuan yang sebelumnya telah banyak disakiti oleh Marcel. Sepertinya ini bisa memperbaiki segalanya, terutama karena Lajuan segera memaafkan Marcel. Lajuan adalah orang yang sangat baik. Dia berkata bahwa dia sangat senang Marcel terbuka padanya dan mengajaknya untuk berteman. Marcel dengan tulus berterima kasih kepada Lajuan atas kebaikannya, dan karena telah menawarkan persahabatan, tetapi tidak semua orang di sekitarnya seperti Lajuan, rumor tentang sifat buruk Marcel sudah tersebar luas. Bahkan anak-anak kecil pun menertawakannya, karena dia diduga mencoba merebut pangeran dari Lajuan. Pelayan Marcel bereaksi sangat tajam terhadap ejekan anak-anak dan siapapun, tetapi gadis itu sendiri menerimanya dengan tenang. Marcel tahu bahwa bukan dirinya lah yang sebenarnya menjadi sasaran ejekan-ejekan itu. Marcel berpikir dia bisa dengan mudah mengubah pandangan orang tentangnya jika dia melakukan lebih banyak perbuatan baik, apalagi mengingat dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Marcel berpikir jika dia bisa membuktikan bahwa dirinya telah berubah, dia bisa mengubah alur cerita secara besar-besaran. Marcel percaya akan hal ini saat dia mencoba mengajak Lajuan dan sang pangeran pergi dari balkon. Karena dia tahu bahwa sebuah percobaan pembunuhan akan dilakukan pada Lajuan. Dia gagal meyakinkan Lajuan dan sang pangeran untuk pergi, tetapi panah itu malah mengenai dirinya sendiri yang bagi Marcel justru tampak seperti hal yang positif. Marcel berpikir, setidaknya dengan cara ini dia berhasil menyelamatkan Legend, tapi harapannya hancur seketika. Tepat di saat Marcel mendengar orang-orang membicarakan insiden ini, kalangan atas tidak bisa menerima bahwa orang yang mereka anggap penjahat bisa berubah. Kalangan atas tidak percaya bahwa Marcel benar-benar menyelamatkan Legend. Beberapa percaya dia melakukannya hanya untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri, sementara yang lain berpikir bahwa dialah yang merencanakan upaya pembunuhan itu. Beberapa orang menganggap keadaan ini ironis bagi Marcel yang terluka saat mencoba merebut posisi Legend di sisi pangeran. Marcel sudah berusaha sekuat tenaga, tapi setiap tindakannya bersama Legend selalu disalahartikan. Bahkan saat dia hanya membantu gadis itu mengenakan mantelnya, orang-orang menuduhnya iri dengan pakaian Legend dan menyembunyikan sarkasme. Kisah di dunia ini secara logis berpusat pada Legend. Dia adalah karakter utamanya. Dan meskipun Legend sendiri memperlakukan Marcel dengan baik, orang-orang di sekitarnya tidak terburu-buru mengikuti teladannya. Pangeran Ryan dan Komandan Ksatria Kaiser yang diam-diam jatuh cinta pada Legend berusaha melindungi gadis lugu itu dari si jahat Marcel. Tidak peduli seberapa keras Marcel mencoba, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tetap saja dibenci, dan dia selalu menjadi orang yang disalahkan oleh semua orang. Saat Marcel berpikir bahwa dia sangat lelah, karena semua stres ini Legend mengajaknya jalan-jalan. Marcel ingin menghabiskan waktu sendirian, tapi dia tak bisa menolak Legend yang sekarang sedang berbicara. Dengan semangat tentang bagaimana Marcel terlihat sangat lelah dan murung belakangan, Legend mengatakan bahwa karena alasan ini, dia memutuskan bahwa Marcel perlu mendapatkan udara segar. Marcel mengucapkan terima kasih kepada Legend atas perhatiannya, dan tidak memberitahu gadis itu bahwa dia lebih suka menghabiskan waktu di kamarnya daripada di udara segar. Marcel berpikir bahwa mungkin dia masih ingin berharap bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Pada saat itu Legend mencoba meraih sesuatu di air. Melihat sesuatu di kolam Legend kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam air. Marcel panik karena gadis itu tidak bisa berenang dan langsung melompat mengejarnya. Marcel melompat ke dalam air dan membantu Legend naik ke tepi.
Kaiser yang khawatir berlari menghampiri mereka dan mulai memeriksa Legend dengan cemas. Legend meyakinkan Kaiser bahwa dia baik-baik saja dan bahwa Marcel telah menolongnya, tapi ini menyebabkan reaksi yang sangat negatif dari pria itu. Kaiser yakin bahwa Marcel telah sengaja mengatur agar Legend jatuh ke dalam air tanpa repot-repot untuk mencari tahu atau mendengarkan Legend. Kaiser menyeret Marcel yang masih basah kuyup ke hadapan Ryan. Tanpa memberi Marcel kesempatan untuk bicara sepatah kata pun, Kaiser memberitahu Ryan bahwa Marcel telah memeluk Legend yang kemudian membuatnya jatuh ke dalam air. Ryan juga tidak mendengarkan Marcel. Dia berkata bahwa Legend seharusnya tidak membiarkan Marcel mendekatinya. Ryan bertanya apakah Marcel benar-benar percaya bahwa jika dia menyingkirkan Legend, dia bisa lebih dekat dengannya. Marcel bertanya-tanya dalam hatinya kenapa tidak ada yang mempercayainya sementara Ryan terus meremehkannya dan mengatakan betapa buruknya kepribadiannya. Ryan berkata bahwa jika seorang wanita tidak mendapatkan cinta, maka itu adalah salah wanita itu sendiri. Setelah itu dia mulai mengatakan bahwa dia sudah bersabar menghadapi Marcel untuk waktu yang sangat lama tapi sekarang kesabarannya sudah habis. Marcel menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa dia sudah muak karena apapun yang dia lakukan, hasilnya selalu sama. Air mata mengalir deras dari mata Marcel. Gadis itu mencoba mengabaikannya dan berkata bahwa dia tidak akan lagi melakukan apapun untuk Leon. Tidak akan menemuinya, tidak akan menghadiri acara apapun, dan hanya akan mengurung diri di rumahnya dan menebus dosa-dosanya. Ryan ingin menghentikan Marcel, tapi gadis itu berlari keluar ruangan karena tidak ingin mendengar hal buruk tentang dirinya lagi. Ryan berpikir dengan kesal bahwa Marcel memang selalu terlalu eksentrik. Marcel berpikir orang mungkin akan menganggapnya pengecut, tapi saat ini dia sama sekali tidak peduli. Marcel berlari ke kereta kuda di mana seorang pelayan sudah menunggunya yang langsung menjadi khawatir karena gadis itu basah kuyup. Marcel mengambil handuk yang disodorkan kepadanya dan berkata bahwa dia sangat marah pada Ryan, karena itulah dia berjanji padanya untuk tidak akan keluar rumah lagi. Pelayan itu bertanya bagaimana tepatnya. Marcel akan melaksanakan ancamannya itu. Marcel menjawab bahwa dia adalah putri dari keluarga kaya dan bangsawan, jadi dia bisa dengan mudah tinggal di rumah dan menghambur-hamburkan uang. Dan itu ternyata menjadi keputusan terbaik yang pernah Marcel buat sambil berbaring santai di tempat tidur. Marcel berpikir bahwa dia tidak akan lagi melakukan apapun untuk mengubah alur cerita. Dia benar-benar akan menjalani hidup bahagia bersama kucingnya. Masalah orang lain tidak lagi mengganggunya. Setidaknya Marcel mencoba meyakinkan dirinya sendiri akan hal itu. Marcel dengan tenang meminum tehnya, tidak ada Ryan di dekatnya, yang tidak pernah mencoba mendengarkannya. Tidak ada juga Leon yang sama sekali tidak peka dengan suasana di sekitar Marcel. Di sampingnya, Marcel bertanya-tanya mengapa dia menahan semua ini begitu lama. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Marcel adalah bagaimana mengatur waktu luangnya agar dia tidak bosan sendirian di rumah. Marcel tahu bahwa tidak seperti dunianya di sini, tidak ada internet, telepon, atau komputer. Tapi memikirkan perangkat-perangkat ini memberinya sebuah ide. Marcel segera berpaling ke pelayannya Letty untuk membantunya mewujudkan ide ini. Marcel tahu dia tidak bisa menciptakan barang elektronik di sini, tapi ada sihir di dunia ini, jadi dia butuh seorang pedagang barang ajaib. Barang ajaib dibuat dengan memproses batu arkanium. Kereta yang bisa jalan tanpa kuda dan pita fonograf, hanya beberapa contoh barang ajaib. Semua yang dibutuhkan adalah memberikan batu arkanium ke penyihir, dan mereka bisa buat apa saja. Tapi teknologi ini tidak berkembang dengan baik. Karena mahalnya harga batu tersebut ketergantungan pada kemampuan penyihir dan prasangka orang lain. Para penyihir sangat tidak suka jika ada seseorang bisa menggunakan sihir, bahkan melalui benda-benda tanpa kehadiran pribadi mereka. Terlebih lagi masyarakat menganggap benda-benda ini berbahaya, terutama mengingat kaisar dan para bangsawan sama-sama mengutuk benda-benda sihir dan menyebarkan informasi palsu tentangnya. Marcel tidak habis pikir bagaimana seseorang bisa terkena kutukan melalui perekam suara sederhana, dan dia berencana untuk meningkatkan kekayaan keluarganya dengan berinvestasi pada barang-barang sihir. Marcel tahu bahwa Lesjuan dan Ryan akan segera menggunakan kereta sihir yang akan menyebabkan permintaan barang-barang sihir meroket tajam. Dalam alur cerita aslinya di masa depan keluarga kekaisaran, yang diperintah oleh para penyihir menerima keuntungan besar dari pembuatan barang-barang sihir, dan juga menggunakannya untuk menindas para penyihir. Pada akhirnya para penyihir tingkat tinggi menyerah pada godaan kekayaan besar, dan mulai menciptakan lebih banyak lagi perangkat sihir. Marcel yakin bahwa dia punya cukup waktu untuk mempersiapkan semua ini. Saat Marcel sedang mengingat bagaimana kelanjutan cerita ini, seorang pria asing tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria ini muncul begitu saja entah dari mana. Dia memang sedang menunggu seorang pedagang, tapi dia belum mengerti bagaimana harus menyikapi kemunculan seperti ini. Pria itu menyapanya dengan senyum dan duduk di hadapan Marcel. Sementara Marcel berpikir bahwa teleportasi seperti itu membutuhkan keahlian penyihir yang hebat, dan meskipun Marcel mengerti hal ini, dia tidak paham mengapa pria ini bersikap begitu santai di hadapannya. Namun rasa kesal Marcel langsung lenyap begitu pria itu membuka tudungnya.
Marceo tidak siap melihat pemuda tampan itu di hadapannya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai pedagang penyihir bernama Darcy. Tapi Marcel tidak bisa percaya ada pria setampan itu di dalam cerita ini, yang tidak dia ketahui. Marcel berpikir bahwa Darcy bahkan bisa disebut lebih tampan daripada Ryan. Marcel berpikir bahwa Darcy seperti bunga indah yang bersembunyi di balik pesonanya yang memikat, tapi sepertinya dia siap kapan saja untuk membunuh korbannya dengan racunnya. Marcel yang tidak bisa menahan diri bergumam bahwa Darcy terlalu tampan untuk hanya menjadi seorang figuran di cerita ini. Darcy yang mendengar ucapan Marcel berkata bahwa dia hanyalah seorang pedagang, dan bertanya apa arti dari kata figuran. Marcel terkejut menyadari bahwa karena Darcy membuatnya lengah, dia jadi keceplosan mengatakan hal yang tidak perlu. Sambil mencoba menenangkan diri Marcel, bertanya apakah Darcy tahu siapa yang ada di hadapannya karena pria itu terus berbicara padanya dengan tidak sopan, tapi ternyata Darcy sangat sadar siapa yang dia temui. Suasana di meja menjadi canggung dan Marcel berpikir bahwa alasan sikap Darcy jelas bukan karena dia tidak tahu apa-apa. Darcy menjelaskan bahwa dia benci berbicara formal kepada bangsawan dan meminta Marcel untuk memahaminya. Darcy bilang dia tidak mengerti mengapa orang-orang begitu terobsesi dengan status sosial padahal mereka semua sama saja. Marcel berpikir gaya bicara seperti itu sangat cocok dengan Darcy, dan dia senang bertemu pria dengan pandangan modern di sini. Marcel sangat muak dengan sistem kelas sosial, jadi dia menjawab bahwa Darcy bisa berbicara dengannya dengan sebebas-bebasnya. Setelah ini Marcel bertanya bagaimana persisnya Darcy bisa masuk ke rumahnya. Pria itu menjelaskan bahwa dia berteleportasi dengan bantuan sebuah benda yang dia sihir sendiri yang membuat Marcel terkejut. Gadis itu tahu betul seberapa besar usaha yang mungkin dibutuhkan untuk hal ini. Darcy benar-benar berbakat. Marcel yakin akan hal itu. Marcel memilih untuk langsung ke intinya dan mengatakan dia punya beberapa hal yang dia inginkan dari Darcy. Darcy bertanya berapa persisnya yang bersedia Marcel habiskan untuk ini, dan gadis itu menjawab bahwa 5 miliar keping emas akan menjadi awal yang baik. Darcy menyeringai dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang dibutuhkan seorang wanita bangsawan dan satu-satunya putri dari Marquis de la Tournelle mungkin butuhkan. Kecurigaan dalam nada pertanyaan Darcy cukup logis, mengingat sikap para bangsawan terhadap benda-benda sihir. Marcel berpikir bahwa bagaimanapun juga, semua ini demi kehidupannya yang bahagia di luar masyarakat ini. Jadi gadis itu sambil tersenyum, menunjukkan pada Darcy sebuah gambar skematik perangkat yang bisa merekam dan menampilkan video proyek pertama yang akan Marcel gunakan untuk memulai hidupnya dalam kesendirian adalah sebuah bioskop, tapi Marcel jelas tidak ingin berhenti di situ. Jadi setelah beberapa menit, Darcy diperlihatkan gambar-gambar lainnya. Setelah itu pria itu meninggalkan gadis itu. Darcy merasa suasana gelap dan menyeramkan, yang bisa dia dengar hanyalah langkah kaki para prajurit. Dia telah dikurung di kastil selama 10 tahun yang panjang, meskipun terkadang dia diizinkan keluar untuk berjalan-jalan, untuk menenggelamkan perasaan bersalahnya. Itu adalah tindakan yang sangat konyol, tetapi berkat tindakan inilah, Darcy mengetahui bahwa Marcel membutuhkan seorang penjual barang-barang sihir. Para penjaga begitu berhati-hati untuk memastikan Darcy tidak meninggalkan kamarnya, tetapi pada akhirnya mereka bahkan tidak menyadari saat dia tidak ada di sana. Pria itu merasa ini ironis. Darcy berpikir bahwa di kastil yang bobrok ini, hanya kamarnya yang bisa dia sebut miliknya. Saat Darcy melepas dasi dan kemejanya, dia berpikir bahwa Marcel sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Dia pikir dia harus mengancam gadis itu, tetapi pada akhirnya, gadis itu membuatnya tertarik. Darcy merasa sulit percaya bahwa wanita bangsawan itu akan benar-benar tertarik pada benda-benda sihir. Tapi Marcel memang begitu. Terlebih lagi dia membutuhkannya untuk menciptakan kondisi yang nyaman untuk hidup terkurung di rumah. Ini membuat Darcy penasaran karena dia sebaliknya, sedang mencoba untuk bebas dari sangkar. Faktanya dia telah menerima semua yang dia butuhkan dari Marcel. Dia sekarang memiliki Arcaneum. Yang tersisa hanyalah melakukan beberapa penelitian. Darcy menatap dirinya di cermin. Pria itu berpikir bahwa ketakutan orang-orang terhadap matanya yang berwarna-warni bisa berguna. Darcy duduk santai di sofa dan menyalakan sebatang rokok. Seorang penjaga memasuki ruangan dan berkomentar bahwa kali ini pria itu mandi jauh lebih lama dari biasanya. Darcy menjawab bahwa penjaga itu, sebagai seorang pria, seharusnya mengerti dirinya, karena ketika kau berada di bawah pengawasan, terus-menerus kau ingin melepaskan penat dalam kesendirian. Penjaga itu merasa malu dan bergegas meninggalkan Darcy, sementara pria itu berpikir bahwa teleportasi kali ini cukup berhasil. Tapi dia tetap tidak akan bisa pindah ke negara lain dari tempat ini. Darcy mengeluarkan gambar alat perekam yang diberikan Marcel padanya. Darcy tersenyum, dan berpikir bahwa alat seperti itu sangat mudah untuk dipahami, tapi di saat yang bersamaan, sangat inovatif. Dia punya firasat bahwa dia tidak akan bosan dengan Marcel. Marcel sedang berbaring di tempat tidur saat Letty mendatanginya, dan berkata bahwa dia telah mengosongkan kamar sebelah dan juga membawa beberapa tirai tebal.
seperti yang diminta Marceau. Marceau berterima kasih pada Letty sambil berpikir dalam hati bahwa dia sangat senang karena telah menandatangani kontrak dengan Darcy. Darcy cukup eksentrik. Dia menuntut agar semua pertemuan mereka dilakukan empat mata, sambil memperingatkan bahwa jika tidak, dia akan memutuskan kontrak dengan Marceau. Marceau telah melakukan segalanya untuk memastikan Darcy bisa menciptakan alat yang dia butuhkan, tapi sekarang dia perlu memberitahu rombongan teater tentang hal itu. Marceau berpikir bahwa dia pasti tidak akan bisa mengedit rekaman, jadi dia tidak akan bisa membuat film, tapi dia pasti bisa membuat drama dan opera. Marceau berpikir bahwa dia bisa dengan mudah membeli seluruh rombongan itu untuk dirinya sendiri, tapi orang-orang mungkin akan mulai bergosip tentang itu dan gadis itu tidak menginginkannya. Bagaimanapun juga, Marceau perlu bicara dengan para aktor, jadi dia memanggil Letty. Marceau meminta Letty untuk mengumpulkan rombongan opera dan semua stafnya di taman. Letty setuju melakukannya tanpa antusiasme. Gadis itu tidak mengerti mengapa Marceau membutuhkan ini tapi memilih untuk tidak berdebat. Marceau berpikir dia mungkin akan memesan sebuah naskah agar produksinya menyerupai sebuah drama. Lamunannya terganggu oleh berita yang tidak menyenangkan, bahwa Lejeune telah memutuskan untuk menulis surat kepada Marceau. Lequesne ingin datang mengunjungi Marceau, dan khawatir karena mereka sudah lama tidak bertemu. Marceau dengan lelah mengusap wajahnya. Lejeune tidak pernah berpikir tentang gosip apa yang mungkin muncul tentang Marceau. Marceau berpikir bahwa dia dan Lejeune tidak pernah cukup dekat untuk mengundangnya datang. Masalahnya adalah Marceau tidak ingin bertemu Lejeune. Lejeune itu baik dan ramah, tapi setiap kali mereka bertemu orang-orang di sekitarnya, dan bahkan para karakter utama cerita ini mulai menuduh Marceau atas segala macam dosa. Marceau selalu berada di bawah bayang-bayang Lejeune dan terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri kesalahan apa yang telah dia perbuat kali ini. Mengapa kali ini dia akan menjadi sasaran kecaman publik? Sebelumnya Marceau berpikir ada yang salah dengan dirinya. Tapi sekarang setelah dia pasrah, dia merasa benar-benar bebas. Namun tetap saja ada baiknya bertemu dengan Lejeune untuk menyelesaikan semuanya dengan benar sekali dan untuk selamanya. Marceau tidak ingin bertemu dengannya sendirian, jadi dia memutuskan untuk mengundang Ryan dan Kaiser. Pikiran tentang Lejeune dan ketidakpeduliannya membuat Marceau kesal, tapi dia akan bertemu dengan Darcy. Jadi dia berhasil melupakannya setidaknya untuk sementara waktu. Darcy muncul tepat waktu. Marceau menunggunya dengan cek dan kue yang sudah disiapkan. Ekspresi Darcy tampak kesal sejenak. Darcy duduk di sofa, dan Marceau bertanya-tanya dalam hati mengapa pria itu tiba-tiba bisa begitu marah. Namun detik berikutnya, senyum yang familiar merekah di wajah Darcy. Sementara Marceau berpikir bahwa untuk sesaat pria itu tampak menakutkan baginya. Marceau berkata bahwa 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka dan bertanya bagaimana proyek bersama mereka berjalan. Darcy berkata bahwa dia punya pertanyaan balasan, dan bertanya mengapa Marceau membutuhkan semua ini, karena dia merasa bahwa gadis itu berencana untuk tidak pernah meninggalkan rumahnya lagi. Marceau menjawab bahwa Darcy sudah mengerti semuanya dengan benar. Dia tidak akan meninggalkan rumah lagi. Marceau berpikir bahwa bagaimanapun juga rumor tentang ini akan segera mulai menyebar, dan Darcy terkejut lalu bertanya mengapa gadis itu membuat keputusan seperti itu. Marceau menatap Darcy dengan sangat hati-hati. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya tentang alasannya karena dia belum terlalu mempercayai pria itu. Para pedagang menyebarkan rumor dengan terlalu mudah. Marceau mencoba menghindari topik itu dengan mengatakan bahwa setiap keluarga punya masalahnya sendiri dan keluarganya bukanlah pengecualian. Marceau berkata bahwa pada akhirnya dia hanya mengikuti kehendak ayahnya. Marceau mencoba mengatakan sesuatu yang lain, tapi disambut dengan tatapan yang agak dingin dari Darcy. Darcy tampak membatu pria itu tidak bereaksi sama sekali terhadap apa yang dikatakan Marceau. Marceau merasa seolah-olah Darcy sedang menunggunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Sambil menghela napas, Marceau memutuskan tidak apa-apa untuk terbuka pada Darcy. Setidaknya sedikit, dan berkata bahwa dia hanya terlalu lelah dengan orang-orang. Ini terdengar mengejutkan bagi Darcy, yang sudah lelah dikurung di dalam kastil. Darcy ingin pergi meninggalkan negara itu seiring berjalannya waktu, bukannya membalas dendam pada orang-orang yang menyakitinya. Tapi Marceau perlahan-lahan mengubah sesuatu dalam dirinya. Marceau berkata bahwa dia berencana untuk membusuk di kamarnya selamanya, dan berpikir itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan. Darcy bertanya dengan kesal, apakah gadis itu mengerti apa artinya dikurung? Marceau menatap Darcy dengan bingung. Dia terkejut dengan reaksi pria itu. Namun gadis itu menjawab bahwa dia sangat mengerti apa artinya dikurung. Marceau tidak berencana untuk terus membahasnya dan bertanya bagaimana dengan alat yang seharusnya dibuat oleh Darcy. Darcy berpikir bahwa pada awalnya dia mengira bahwa Marceau hanya punya selera yang terlalu spesifik. Tapi keanehan gadis itu jelas tidak bisa dijelaskan hanya dengan itu. Keheningan pun berlangsung lama. Marceau menduga bahwa dia memberi Darcy terlalu sedikit waktu. Pria itu meyakinkannya bahwa bukan itu masalahnya, dan menawarkan untuk mengubah kontraknya.
Dia ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Marceo membayangkan isolasi untuk dirinya sendiri. Marceo terkejut karena Darcy tertarik dengan rencananya, dan pria itu menjelaskan bahwa dirinya sendiri telah menghabiskan waktu lama dalam isolasi. Setelah itu, Darcy berkata bahwa dia telah menyelesaikan semua yang Marceo minta sebelumnya. Darcy berkata dia cukup ahli dalam pekerjaannya dan meminta Marceo untuk mengulurkan tangannya. Marceo mengulurkan tangannya kepada Darcy. Pria itu meletakkan alat yang telah ditunggu-tunggu Marceo di tangannya. Alat itu menyerupai kamera di dunia modern. Darcy mencondongkan tubuh terlalu dekat ke Marceo, gadis itu merasa canggung. Tapi berpikir bahwa dia sangat ingin terus bekerja dengan pria ini. Darcy dengan sombongnya menyatakan bahwa Marceo akan kesulitan menemukan seseorang yang berpengalaman seperti dirinya. Karena alasan inilah Marceo setuju untuk menunjukkan pada Darcy bagaimana persisnya dia berencana menghabiskan waktunya sendirian. Darcy dan Marceo berjalan di sepanjang koridor kediaman Darcy, berpikir dengan muram bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan istana dan kaisar yang telah memanfaatkannya. Darcy berpikir, jika saja dia mengklaim takhta, mungkin dia akan dicintai seperti Rian. Tapi pria itu tidak punya keinginan untuk menyia-nyiakan hidupnya untuk hal seperti itu. Darcy berpikir jika dia berhasil selamat melewati hari ulang tahunnya, dia akhirnya akan bebas dan bisa pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, hidup sesuka hatinya dan menebus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Tapi sampai saat itu tiba, dia bisa dengan mudah menghabiskan waktu dengan mempelajari gadis yang menginginkan hal sebaliknya. Marcel membawa Darcy ke sebuah ruangan setengah kosong yang dia sebut ruang teater. Marcel berkata dengan malu-malu bahwa meskipun tidak ada yang istimewa di ruangan itu, Darcy menyadari bahwa ruangan itu terlihat kosong. Darcy benar-benar tidak mengerti mengapa Marcel membawanya ke sini, tapi gadis itu meletakkan perangkat sihir di atas meja dan menyalakannya. Di dinding seberang sebuah layar kosong muncul, mengingatkan pada proyektor dari dunia modern. Marcel sangat senang, karena Darcy benar-benar berhasil melakukan apa yang dia minta, dan pria itu menjawab bahwa itu sangat mudah. Darcy bertanya-tanya, apa sebenarnya yang direncanakan Marcel di ruangan ini sendirian? Marcel menjawab bahwa dia biasanya berbaring di tempat tidur dan mendengarkan musik, tapi sekarang dia berencana untuk merekam pertunjukan drama dengan perangkat sihir dan menontonnya di ruangan ini, dan dia juga biasanya membaca buku dan makan di sini. Ini terdengar seperti omong kosong bagi Darcy. Pria itu tidak percaya bahwa hanya ini yang diinginkan Marcel. Darcy bertanya mengapa dia tidak pergi jalan-jalan keluar, dan Marcel menjawab bahwa dia suka sendirian. Tatapan Darcy masih tidak percaya. Jadi Marcel memintanya untuk berbaring di sofa dan kemudian pergi ke jendela. Darcy berpikir bahwa apapun yang direncanakan Marcel tidak akan mengubah apapun karena dia tahu bagaimana rasanya sendirian, dan itu membuatnya muak. Marcel berkata waktu favoritnya adalah dari tengah malam hingga fajar. Setelah itu Marcel menutup tirai tebal, membuat ruangan menjadi remang-remang. Kemudian Marcel diam-diam berjalan ke gramofon dan menyalakannya, dan musik pun terdengar di dalam ruangan. Setelah beberapa menit, Darcy menutup matanya, berpikir betapa tiba-tiba dia merasa sangat tenang. Marcel yang sudah berbaring di tempat tidur berkata bahwa sekarang mereka hanya perlu berbaring dan mendengarkan musik. Darcy yang duduk di sofa bertanya dengan kesal, apakah ini benar-benar semua yang diinginkan Marcel? Darcy mengusap lehernya dengan bingung dan berkata bahwa ini tidak seperti yang dia harapkan. Marcel terdiam sejenak, dan Darcy sempat berpikir bahwa gadis itu tertidur, tapi Marcel segera menjawab bahwa terkadang dia hanya ingin sendirian. Marcel membuka matanya dan berkata bahwa terkadang dia memberi dirinya waktu istirahat saat merasa terlalu lelah. Darcy menatap Marcel dengan sedikit senyuman. Dia bisa sedikit mengerti perasaannya. Darcy bertanya mengapa Marcel begitu lelah, padahal dia dibesarkan di keluarga kaya. Marcel menjawab bahwa bagaimanapun juga, dia tetaplah manusia. Marcel menjelaskan bahwa hubungannya dengan orang lain tidak pernah berjalan seperti yang dia inginkan. Jadi dia hanya perlu istirahat dari semua itu sesekali. Darcy bilang kalau Marcel menjadi lelah karena terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang dirinya, dan dia hanya perlu berhenti melakukan itu. Marcel tersenyum canggung dan menjawab bahwa mulai sekarang, dia akan mencoba untuk memperbaiki kebiasaan ini. Darcy bertanya barang apa yang Marcel inginkan darinya untuk pertemuan berikutnya. Gadis itu menjawab bahwa dia butuh sebuah alat pembesar agar layarnya bisa memenuhi seluruh dinding. Marcel dengan antusias berkata dia ingin seluruh dindingnya menjadi sebuah layar. Darcy memperhatikan bahwa ekspresi wajah Marcel berubah secara drastis dan menjadi jauh lebih hidup. Darcy pun berkata kalau begitu, mereka harus bertemu dalam 2 minggu lagi, dan kemudian pergi. Pria itu berpikir bahwa dia ingin terus memperhatikan Marcel selama mungkin. Tapi ternyata bukan hanya pertemuan yang menyenangkan yang akan terjadi di rumah Marcel. Itulah sebabnya suasana hati gadis itu langsung anjlok. Orang-orang yang membuatnya memutuskan untuk mengurung diri akan segera muncul di rumahnya.
Suara ceria Lejuan pun terdengar dan gadis itu sendiri muncul di hadapannya, bersama Ryan dan Kaiser yang berjalan di sampingnya. Lejuan dengan gembira berkata bahwa mereka butuh sedikit waktu untuk sampai ke rumah Marceau. Marceau tersenyum kaku dan berterima kasih kepada mereka bertiga karena telah datang sambil berpikir, inilah saatnya untuk mengakhiri hubungannya yang mengerikan dengan Lejuan. Marceau mencoba bersikap ramah jadi dia mengundang mereka bertiga ke ruang tamu, bahkan menuangkan teh untuk semuanya. Lejuan berceloteh riang tentang betapa khawatirnya dia karena Marceau tidak pernah keluar rumah. Marsa mencoba menjawab dengan netral bahwa dia hanya sedikit sakit, tapi Lejuan langsung panik mengkhawatirkannya. Dan Ryan serta Kaiser menatap tajam Marceau dengan pandangan yang sangat tidak suka. Marceau menatap Lejuan dengan sedikit penyesalan. Dia sadar bahwa bagaimanapun juga dia harus menyakiti gadis ini. Marceau berpikir bahwa Lejuan benar-benar tulus mengkhawatirkannya. Dia baik hati dan bisa akrab dengan siapa saja. Karena alasan inilah Marceau ingin sekali percaya bahwa mereka bisa menjadi teman. Lejuan juga menginginkan hal yang sama, tapi Marceau meletakkan cangkirnya di atas meja dan berkata bahwa dia meminta semuanya datang, hanya untuk memberitahu bahwa dia tidak akan bertemu dengan Lejuan lagi. Lejuan bertanya dengan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Marceau menjawab bahwa dia sadar kalau terus berada di dekat Lejuan seperti ini adalah hal yang salah, jadi sekarang dia hanya bisa mengurung diri dan merenungkan kesalahannya. Lejuan bertanya kesalahan apa sebenarnya yang Marceau pikir telah dia perbuat dan kemudian buru-buru meyakinkan Marceau bahwa dia tidak bersalah. Marceau menatap muram ke arah Ryan dan Kaiser dan berpikir bahwa tidak ada yang berubah. Marceau bahkan jadi penasaran apakah Lejuan benar-benar tidak menyadari bagaimana Marceau tertekan karena dirinya. Marceau berpikir bahwa Lejuan bukan hanya sekadar menghindari diskusi negatif. Lejuan yang selalu dilindungi oleh Ryan dan Kaiser tidak pernah perlu ikut campur dalam penyelesaian konflik. Marceau berpikir bahwa perilaku seperti itu memang bukan kejahatan, tapi selalu dirinya lah yang menjadi sasaran serangan. Jadi lebih baik mengakhiri semua ini. Setelah itu Marceau bertanya pada Lejuan, untuk tidak lagi memanggilnya dengan nama akrabnya. Kaiser langsung murka karena baginya seolah-olah Marceau sedang memerintah Lejuan. Marceau menjawab dengan sangat tenang bahwa dia sama sekali tidak berniat memerintah siapapun. Untuk melakukan apapun dia hanya sekadar menegaskan batasannya. Marceau mengatakan bahwa tidak akan ada lagi yang melihatnya di acara manapun, apalagi di samping Lejuan. Tentu saja Kaiser tidak percaya padanya. Marceau menyadari bahwa tidak seperti Kaiser, Ryan justru duduk dengan sangat tenang. Perhatian Kaiser pun langsung teralihkan oleh Lejuan yang berlari keluar ruangan sambil menangis dan melontarkan tuduhan terakhir pada Marceau, bahwa dia mengira mereka berteman. Marceau berpikir seharusnya bukan hanya Kaiser yang mengejar Lejuan, tapi juga Ryan yang hanya dia menatap gadis itu dan sama sekali tidak terburu-buru menyusul siapapun. Setelah hening beberapa saat, Ryan dengan yakin menyatakan bahwa orang tidak akan berubah semudah itu. Marceau pun berkata dengan tenang bahwa dia sudah berjanji akan tetap di rumah. Saat Ryan mengatakan bahwa dia tetap tidak diizinkan melakukan apapun, Marceau berpikir bahwa sebagian besar kesulitan Lejuan seharusnya menjadi salahnya jika mengikuti alur cerita aslinya. Tapi jika alurnya diubah, maka Ryan akan punya lebih banyak waktu bersama Lejuan. Sekarang semuanya bergantung pada pria itu, dan apakah dia bisa menghindari konflik dengan kekasihnya. Terlepas dari karakternya yang sulit itu. Marceau tersenyum dan berkata bahwa dia sangat berharap Ryan juga menderita sama sepertinya setelah itu dia memilih untuk meninggalkan pangeran itu. Bagian yang paling sulit dan tidak menyenangkan akhirnya selesai. Kini Marceau bersiap untuk bertemu dengan para aktor. Letty yang sedang membantunya bersiap-siap, mengatakan bahwa nonanya terlihat sangat memukau. Marceau lalu berdiri dan dengan santai memberitahu Letty bahwa dia curiga ada mata-mata di rumah ini. Marceau mengatakan bahwa Ryan bereaksi terlalu cepat atas tindakannya dan meminta Letty untuk mengurus masalah itu. Sang pelayan pun setuju. Setelah itu Marceau menuju ke ruang teater tempat rombongan sandiwara sudah berkumpul. Terdengar suara riuh di dalam ruangan yang langsung hening begitu pintu terbuka. Marceau menyapa semua yang hadir dan berterima kasih atas kedatangan mereka. Marceau kemudian disambut oleh seorang pria pendek yang memperkenalkan diri sebagai Patole, penulis naskah rombongan itu. Marceau berkata sambil tersenyum bahwa dia sudah banyak mendengar tentang Patole dan yakin akan bakatnya. Setelah itu Marceau mengalihkan pandangannya ke atas panggung. Para aktor tampak ketakutan. Sepertinya mereka sudah mendengar rumor tentang gadis itu, tapi karena mereka sudah terlanjur datang, seharusnya mereka tidak peduli soal itu. Marceau berpikir bahwa dia membayar para aktor 10 kali lipat dari tarif pasaran. Jadi mereka tidak punya alasan untuk mengeluh, tapi saat itu dia mendengar bisikan-bisikan bahwa dia mungkin akan menyuruh para aktor melakukan hal-hal aneh. Marceau pun memutuskan untuk bicara terus terang lalu mengeluarkan perangkat sihirnya dan mengatakan bahwa dia mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan bahwa dia akan merekam drama mereka. Para aktor tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksud oleh Marceau sehingga mereka menjadi semakin tegang. Ledro, aktor utama rombongan itu, memberanikan diri bertanya pada Marceau apa sebenarnya yang ingin dia lakukan dengan mereka.
dan ternyata Ledro sangat tampan. Dia memainkan peran utama dalam drama itu dan juga aktor paling populer di kalangan para nona muda. Namun hati Marceo terpikat pada penampilan Darcy yang tanpa celah. Marceo berkata akan lebih mudah jika dia langsung menunjukkan saja apa yang sebenarnya dia rencanakan. Ledro berdiri di depan alat itu menatap lensanya dengan bingung, dan tidak begitu mengerti apa yang harus dilakukannya. Marceo menjelaskan bahwa Ledro bisa mencoba mengatakan sesuatu, dan beberapa aktor lain mengikutinya. Marcel tersenyum saat menyiapkan alat itu untuk ditampilkan dan di belakangnya terdengar bisikan-bisikan penuh minat. Alat itu dinyalakan, dan apa yang dilihat para aktor membuat mereka terperangah. Mereka melihat apa yang baru saja terjadi dan bisa melihat diri mereka sendiri dari sudut pandang orang lain. Marcel menjelaskan bahwa dia sendiri yang menciptakan alat itu dan bisa menjamin keamanannya, tetapi jika ada yang meragukan perangkat sihir, maka mereka juga meragukan gadis itu. Marcel harus menjelaskan ini karena perangkat sihir masih ditakuti. Tapi ini jelas tidak berlaku lagi bagi para aktor. Para aktor sangat aktif mendiskusikan apa yang mereka lihat di layar. Mereka tidak takut direkam oleh alat aneh itu. Marcel bertanya sambil tersenyum apakah semua orang setuju untuk melanjutkan rekaman. Tidak ada yang menolak dan suasana di ruang teater langsung menghangat. Petal berlari menghampiri Marcel dan berkata bahwa dia ingin menanyakan sesuatu pada gadis itu sebelum mereka memulai pertunjukan. Masalahnya adalah drama yang seharusnya ditampilkan oleh para aktor. Berkisah tentang cinta antara seorang gadis dan seorang penyihir. Petal tidak yakin apakah mereka bisa menampilkan drama ini kepada Marcel, karena para bangsawan memiliki pandangan khusus terhadap para penyihir. Para penyihir itu berbakat tetapi dalam upaya mereka mengejar kekuasaan. Keserakahan mereka membuat mereka berurusan dengan keluarga kekaisaran. Akibatnya, para penyihir mulai ditindas. Sebagian dari mereka harus mengabdi pada kaisar yang lain harus bersembunyi. Marcel tahu bahwa pemberontakan para penyihir telah berkali-kali ditumpas, bahkan sampai menyebabkan pertempuran besar. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ryan yang tentu saja hebat dalam berpedang, tetapi tidak akan bisa berhasil tanpa benda-benda sihir yang dibuatkan untuknya oleh para penyihir yang mengabdi pada kaisar. Marcel merasa ini ironis. Patel bertanya pada Marcel apakah dia harus mengubah naskahnya karena karakter seperti itu bisa menyebabkan trauma moral bagi sang nona. Marcel menjawab bahwa dia tidak punya masalah dengan para penyihir, jadi Patel tidak perlu mengubah apapun. Setelah itu, Marcel memberikan sebuah map besar kepada Patel menjelaskan bahwa isinya adalah ide-idenya untuk drama masa depan yang harus digunakan oleh sang penulis naskah. Pertunjukan pun dimulai. Marcel dengan saksama mengikuti kisah cinta seorang penyihir dan seorang gadis biasa. Marcel terpesona oleh gambaran yang dimainkan, dengan begitu hidup di hadapannya. Marcel sangat senang telah merekam pertunjukan itu. Ledro bertanya apakah Marcel bisa mengizinkan para aktor untuk menonton rekaman pertunjukan itu. Marcel tidak keberatan, tapi dia penasaran mengapa para aktor membutuhkannya. Ledro menjelaskan bahwa mereka percaya ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihat akting mereka dari sudut pandang luar dan menarik kesimpulan. Para aktor itu ternyata mendiskusikan aspek teknis dari penampilan mereka sambil menonton pertunjukan itu. Marcel berpikir bahwa ini adalah cara terbaik untuk meyakinkan orang-orang bahwa perangkat sihir itu tidaklah jahat. Setelah menonton pertunjukan itu, Petal bertanya apakah mereka bisa menonton pertunjukan berikutnya nanti. Pria itu mengerti bahwa perangkat itu sangat mahal tapi berharap Marcel mau memberi mereka keringanan. Marcel berpikir bahwa barang-barang sihir memang sangat mahal jadi dia mengerti mengapa Petal dengan begitu takut-takut meminta bantuan sederhana. Marcel berpikir bahwa dia tidak punya kewajiban untuk membantu para aktor itu, atau siapapun. Marcel sudah sering mencoba menolong orang sebelumnya, tapi sebagai balasannya, dia hanya mendapatkan penghinaan. Namun ini bukan salah para aktor itu, jadi setelah berpikir sejenak, Marcel menjawab bahwa para aktor bisa menonton rekamannya kapanpun mereka mau. Terlebih lagi Marcel memberikan perangkat itu kepada para aktor sambil berkata bahwa dia bisa membuat yang lain, dan ketika mereka menawarkan untuk membayar dia, gadis itu meminta mereka untuk membalasnya dengan akting yang baik. Marcel memiliki harapan tinggi bahwa kelompok teater ini akan berkembang karena mereka benar-benar mencurahkan hati dan jiwa mereka ke dalam apa yang mereka lakukan. Ledro menatap Marcel dengan penuh kekaguman. Pada satu saat, pria itu bahkan tersipu malu. Ledro berlutut di hadapan Marcel bertanya bagaimana dia bisa membalas budi gadis itu atas apa yang telah dilakukannya untuk mereka. Marcel bingung. Gadis itu berpikir bahwa, seperti yang diduga penampilan Ledro memang luar biasa. Marcel menjawab bahwa penampilan Ledro melampaui pujian. Melihat emosi yang tersampaikan itu tidak perlu bayaran, jadi yang diminta dari Ledro hanyalah untuk terus bekerja dengan baik. Ledro mencium tangan Marcel sambil berkata bahwa dia sangat berharap gadis itu akan sering mengunjungi mereka, lalu pergi meninggalkan Marcel yang kebingungan. Di sebuah pub saat duduk bersama teman-temannya, Ledro bercerita bahwa rumor tentang Marcel adalah omong kosong belaka.
Ledro ditanya mengapa dia setuju untuk pergi menemui Marceo. Sejak awal dan pria itu menjelaskan bahwa, setelah dia menolak tawaran seorang wanita bangsawan, untuk menjadi kekasihnya karirnya di atas panggung tidak berjalan dengan baik. Ledro berkata bahwa dia biasanya muak dengan wanita bangsawan karena mereka ingin memiliki aktor utama sebagai mainan, tapi Marceo berbeda. Ledro menjelaskan bahwa Marceo adalah wanita bangsawan pertama yang memperhatikan. Bukan penampilannya tapi aktingnya. Ledro berkata bahwa Marceo menatapnya tanpa nafsu atau keserakahan di matanya. Teman Ledro terkekeh dan berkata kedengarannya Ledro ingin menjadi kekasih Marceo. Ledro berpikir serius tentang topik ini. Pria itu mengagumi Marceo. Pikiran tentangnya tidak mau pergi dari kepalanya. Teman yang lain teringat bahwa ada rumor bahwa para aktor yang meninggalkan rumah Marceo memiliki kemampuan yang meningkat. Seorang teman bertanya pada Ledro, apakah ada persiapan khusus untuknya di rumah Marceo, tetapi pria itu tetap diam. Ledro tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Semua aktor telah menandatangani perjanjian kerahasiaan tentang alat perekam itu. Sejauh ini semuanya berjalan baik untuk Marceo. Dia berhasil merekam 3 drama, dan penulisan naskah baru juga berjalan dengan lancar. Marcel senang karena dia punya semakin banyak alasan untuk tidak meninggalkan rumah. Marcel dengan Letty yang berdiri di sampingnya bertanya pada gadis itu, apakah dia berhasil mengetahui sesuatu tentang mata-mata dari Ryan di rumah itu. Letty ragu-ragu, tetapi menjawab bahwa dia telah menerima beberapa informasi dan kemudian memberikan sebuah amplop dari Ledro kepada Marcel. Marcel menatap amplop itu dengan bingung, sementara Letty bergegas pergi. Marcel bertanya-tanya apa sebenarnya yang mungkin ditulis Ledro untuknya, daripada mengatakannya secara langsung. Marcel tidak sempat membuka amplop itu ketika Darcy muncul tepat di depannya. Marcel berkomentar sambil tersenyum bahwa Darcy selalu tepat waktu seperti biasa, dan pria itu menjawab bahwa dia sangat menghargai ketepatan waktu. Setelah itu Darcy bertanya sambil tersenyum amplop macam apa yang Marcel coba sembunyikan di tangannya. Marcel merasa malu dan menjawab bahwa itu hanyalah sebuah surat dari salah satu aktor. Setelah itu dia memberitahu Darcy bahwa dia telah meminjamkan alat perekam kepada para aktor. Marcel berkata sambil tersenyum bahwa semua orang menyebut penemuan Darcy luar biasa. Darcy bergumam bahwa itu tidak terlalu bagus, karena dia akan mendapat masalah jika ada yang tahu tentang kemampuannya. Marcel tidak mendengar apa yang digumamkan Darcy, dan bertanya apa yang sedang dia bicarakan, tetapi Darcy memilih untuk tidak melanjutkan topik itu. Setelah itu Darcy memberikan Marcel sebuah alat baru yang seharusnya bisa memperbesar layar. Marcel menatap Darcy dengan terpesona, dan tidak bisa mengerti mengapa tidak ada apapun tentangnya di alur cerita asli buku itu. Marcel merasa bahwa Darcy pasti terhubung dengan karakter utama dalam beberapa hal. Satu-satunya dugaan yang dimiliki Marcel adalah bahwa Darcy mungkin telah meninggal sebelum peristiwa dalam buku itu dimulai. Marcel ketakutan dengan pemikiran seperti itu, dan bergegas meyakinkan dirinya sendiri bahwa Darcy hanyalah seorang pedagang. Marcel berkata bahwa dia ingin memesan alat perekam lain dan memberikan yang sebelumnya kepada para aktor. Pada saat itu Darcy mengeluarkan aura dingin. Pria itu bertanya mengapa dia membutuhkannya. Darcy berkata bahwa Marcel harus mengurus dirinya sendiri terlebih dahulu. Marcel menjawab bahwa pilihan untuk membantu para aktor atau tidak adalah keputusannya sendiri. Darcy berkata dia hanya ingin menjaga Marcel agar tidak melakukan hal bodoh dan terluka. Marcel tersipu malu. Kata-kata seperti itu dari seorang pria mengejutkannya. Marcel menjawab bahwa dia akan baik-baik saja, terutama karena dia tidak mengharapkan imbalan apapun dari para aktor. Darcy meraih tangan Marcel dan berkata bahwa meskipun dia bilang tidak mengharapkan imbalan apapun dari para aktor, ada rumor yang mengatakan bahwa dia telah menerima Ledro sebagai kekasihnya. Marcel bertanya dengan kaget untuk apa dia melakukan itu dan Darcy menjawab bahwa dia tentu saja tidak tahu. Marcel menjelaskan bahwa dia bahkan hampir tidak melihat para aktor karena dia tiba di akhir sesi latihan. Darcy tersenyum puas dan berkata bahwa dia telah salah paham. Marcel memastikan bahwa itu hanya salah paham tetapi gadis itu terkejut pada dirinya sendiri karena wajahnya memerah tanpa alasan. Darcy menatap Marcel dengan senyum tipis. Dia masih sangat menikmati melihat reaksi gadis itu. Darcy bertanya apakah Marcel membutuhkan perangkat lain. Sementara dia siap untuk mengurusnya karena sebentar lagi dia tidak akan bisa menemui gadis itu untuk beberapa waktu. Marcel bertanya apakah itu karena bisnis Darcy sedang naik daun dan pria itu menjawab bahwa memang seperti itu. Marcel berkata bahwa untuk proyek berikutnya dia menginginkan sebuah perangkat yang bisa menangkap momen saat ini. Darcy langsung mengerti apa yang sebenarnya dibicarakan Marcel. Gadis itu berpikir bahwa dia siap untuk menghujani pria ini dengan batu arcane. Darcy bertanya apakah Marcel tertarik untuk tahu kapan tepatnya dia berencana kembali. Marcel dengan patuh menanyakan hal itu pada Darcy, tetapi mendapat jawaban bahwa dia tidak tahu apa-apa secara pasti. Marcel sedikit bingung karena dia tidak mengerti mengapa Darcy menyuruhnya bertanya tentang waktu kembalinya. Sementara itu pria itu malah mengajak Marcel untuk pergi ke ruang teaternya bersama-sama.
Melihat kebingungan Marcel, Darcy menjelaskan bahwa dia ingin menonton pertunjukan itu bersamanya. Sesampainya di ruangan, Darcy menjelaskan bahwa dia perlu memeriksa apakah perangkat perekamnya berfungsi dengan baik. Saat Marcel menyalakan perangkat itu, dia berpikir bahwa dia tidak akan bertemu Darcy untuk beberapa waktu. Dia tidak banyak tahu tentangnya, tetapi Darcy tidak terlihat seperti pedagang biasa. Marcel penasaran dengan keengganan Darcy untuk terlihat. Marcel menduga bahwa itu mungkin karena Darcy adalah seorang penyihir. Marcel berpikir bahwa itu seharusnya tidak mengganggunya, karena dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Melihat Darcy yang sedang membaca buku, Marcel berpikir bahwa dia hanya menginginkan kedamaian. Darcy menoleh ke arah Marcel. Gadis itu tersipu malu karena tatapannya yang tiba-tiba. Darcy bertanya pada Marcel apakah dia menyukai novel-novel romansa yang dia temukan di perpustakaannya. Darcy berkomentar bahwa itu aneh mengingat Marcel muak dengan orang-orang. Gadis itu berkata bahwa dia merasa lebih baik karena cerita-cerita di mana orang-orang berubah dari orang asing menjadi mereka yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Darcy menduga bahwa kalau begitu gadis itu pasti memiliki imajinasi yang sangat hidup. Marcel bertanya mengapa nada bicara Darcy tiba-tiba menjadi lebih ketus, dan pria itu menjawab bahwa itulah yang membuatnya begitu menawan. Marcel duduk di sofa dan bertanya pada Darcy apakah dia pernah jatuh cinta. Tatapan Darcy membeku sejenak menandakan bahwa Marcel telah memasuki wilayah berbahaya sebelum menjawab bahwa dia tidak pernah punya kesempatan. Marcel bertanya di mana Darcy tinggal karena pasti akan ada kerumunan penggemar wanita di sekelilingnya. Pria itu menjawab bahwa dia hanya tidak suka berada di sekitar orang. Darcy berkata bahwa bisa dibilang dia sangat mirip dengan seorang budak biasa. Darcy berkata bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya, sangat jarang keluar. Setelah itu dia mendekat ke arah Marcel dan menyatakan bahwa dia terkadang bersikap kasar pada gadis itu karena dia mengingatkannya pada kehidupannya sendiri. Darcy bilang hidupnya memang seperti itu, tapi semuanya baik-baik saja. Darcy bilang dia bisa melepaskan semuanya sekarang, dan Marcel sadar kalau Darcy akan segera pergi. Darcy tidak memberitahu Marcel tentang ini, karena merasa tidak perlu. Marcel berpikir dengan sedih bahwa kemungkinan besar pertemuan berikutnya dengan Darcy akan menjadi yang terakhir baginya. Darcy menyadari Marcel sedang melamun dan mengajaknya menonton pertunjukan drama bersama. Marcel menonton pertunjukan itu dengan terpukau meskipun ini adalah untuk kedua kalinya dia senang karena layarnya sekarang sangat besar. Marcel bertanya-tanya apakah Darcy menyukai pertunjukan ini dan apakah dia bosan. Darcy menangkap tatapan penuh perhatian Marcel dan bertanya padanya apa yang terjadi. Marcel menjawab bahwa Darcy terlihat sangat fokus. Pria itu mengatakan bahwa mantra sama sulitnya dengan pertarungan pedang, sementara Darcy sendiri lebih suka pertempuran yang serba cepat. Marcel berkata, sepertinya Darcy punya banyak pengalaman bertarung. Marcel berpikir bahwa sangat mungkin dia akan melihat Darcy untuk terakhir kalinya, karena pria itu harus ikut serta dalam semacam pertempuran. Marcel berpikir bahwa dia harus segera menemukan sesuatu untuk melindungi Darcy, dan ide tentang sebuah pistol muncul di benaknya. Marcel dengan cepat menggambar sketsa dan bertanya pada Darcy, apakah dia bisa membuat sesuatu yang serupa. Ketika tiba waktunya Darcy untuk pergi, dia berkata bahwa pertunjukannya tidak buruk, dan ide perangkat baru itu sangat menarik. Darcy berkata bahwa perangkat baru itu mengingatkannya pada meriam portabel dan kemudian menyarankan Marcel untuk membaca surat yang diberikan Ledro padanya. Marcel sudah lupa tentang surat ini. Tapi Darcy mengatakan bahwa dia punya firasat tentang surat ini, jadi gadis itu harus membacanya dengan keras di depannya. Darcy berkata bahwa jika Marcel membaca surat itu di hadapannya, dia akan membuatkan alat perekam secara gratis. Tetapi gadis itu berkata bahwa dia punya cukup uang. Darcy berkata dengan sedikit muram bahwa dia baru sadar kalau surat itu dikirim secara pribadi untuk Marcel. Marcel berkata bahwa Darcy seharusnya tidak mengatakan itu, karena beberapa orang mungkin berpikir dia cemburu karena menyukai Marcel. Darcy berkata, dia menyesal Marcel menganggapnya seperti itu, dan gadis itu menjawab bahwa dia sedang membicarakan orang lain. Darcy bertanya-tanya dengan penuh pikiran apakah ini yang diinginkan Marcel sendiri. Marcel tertegun, tapi Darcy melanjutkan dan berkata bahwa dia tahu kalau dia adalah tipe gadis itu. Marcel bertanya, mengapa Darcy berasumsi seperti itu? Dan pria itu menjelaskan bahwa tatapan gadis itu telah membongkar semuanya. Darcy mendekat sangat dekat ke Marcel dan bertanya apakah dia ingin Darcy tertarik padanya. Gadis itu menjawab tidak. Marcel mendorong Darcy ke samping. Pria itu bertanya mengapa dia tiba-tiba menolak. Gadis itu menjelaskan bahwa dia merasa sulit untuk percaya bahwa Darcy adalah pria yang setia pada satu wanita. Darcy berkata bahwa sulit baginya untuk tidak setuju dengan Marcel, karena cinta baginya tampak seperti hal yang sangat tidak menyenangkan. Gadis itu menyadari bahwa Darcy belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Pria itu menjelaskan bahwa dia bisa menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan terhadap orang lain,
Darcy berkata bahwa semuanya selalu sama, orang-orang berpelukan dan berpegangan tangan. Pada awalnya mereka saling berciuman begitu sering sampai tidak menyadari apapun yang terjadi di sekitar mereka. Darcy berkata bahwa jika perlu dia bisa melakukannya, tetapi dia tidak yakin apakah itu cinta sejati. Setelah itu Darcy berkata dengan penuh pikiran bahwa Marceau merasa tertantang oleh penolakannya. Darcy menarik Marceau, mendekatinya dan berkata bahwa jika dia menginginkan sesuatu, dia akan selalu mendapatkannya. Setelah itu dia bertanya apakah Marceau ingin dia mencintainya. Marceau menatap Darcy dengan bingung. Dia tidak yakin apakah pria itu menanyakan hal ini dengan serius. Marceau tahu bahwa Darcy akan segera menghilang dari hidupnya, jadi dia tidak mau terlalu berharap padanya. Marceau ragu-ragu. Tidak tahu harus menjawab apa, tapi Darcy tiba-tiba menyuruh gadis itu untuk melupakannya. Darcy berkata bahwa Marceau tidak perlu menjawab jika dia tidak mau, lalu melambaikan tangannya berkata bahwa mereka akan bertemu dalam 2 minggu dan pergi. Marceau berpikir Darcy adalah pria yang mustahil yang selalu melakukan apapun sesuka hatinya. Pikiran Marceau kembali pada fakta bahwa dia tidak mengerti mengapa Darcy tidak muncul di alur cerita aslinya. Sesuatu tentang cerita aslinya terasa aneh bagi Marceau. Kaisar Kais terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan para penyihir. Dia dikagumi karena keberaniannya maju meskipun ada bahaya. Namun Ryan baru bergabung dengan pasukan ketika masalah serius muncul. Marceau berpikir bahwa waktu pertempuran Ryan dengan Kaisar Kais tidak sinkron. Ryan tidak ikut bertarung saat Kaisar melakukannya, padahal sepertinya Ryan tidak kekurangan kemampuan saat itu, dan Kaisar bukanlah tipe orang yang akan melindungi putranya. Sepertinya mereka hanya menghindari bertarung bersama. Marceau tahu ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Darcy, tapi ini bisa menjadi sebuah petunjuk. Marceau menghela napas berat dan memikirkan bagaimana dia akhirnya tetap memiliki perasaan pada Darcy. Sementara itu di istana Kaisar Kaius mengumumkan kepada Ryan bahwa dia akan pergi berburu penyihir selama 2 minggu. Kaisar memerintahkan Ryan untuk menjaga istana selama waktu ini. Ryan setuju tetapi berpikir bahwa ayahnya tidak pernah melibatkannya dalam masalah negara. Kaisar tiba-tiba berkata bahwa setelah perburuan ini, dia berencana menyerahkan kastil Siren kepada Ryan dan juga mengadakan upacara penobatan dalam waktu dekat. Berita ini mengejutkan Ryan, bukan karena penobatannya, tetapi mengenai kastil Siren yang tidak boleh dia masuki. Kastil Siren adalah tempat Kaisar Kais memenjarakan dan menyiksa para penyihir. Ryan tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba mempercayainya dengan hal seperti itu. Ryan berpikir bahwa mungkin apapun yang dilakukan Kais di kastil ini telah berakhir, tetapi dia tidak mengungkapkan pikirannya, melainkan berterima kasih kepada Kaisar atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kaisar Kais menanyakan situasi putri dari salah satu 12 keluarga. Dia telah mendengar desas-desus bahwa gadis itu mengurung diri di kediamannya. Kai berkata bahwa keluarga Marceau memiliki 2 tambang arkaneum. Itulah sebabnya pernikahan dengan mereka sangat diinginkan untuk Ryan. Ryan mencoba mengatakan bahwa mereka sudah memiliki cukup arkaneum, tetapi Kaisar menyatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak, dan juga berkata bahwa dia yakin Ryan akan melakukan apapun yang diperlukan untuk keluarga kekaisaran. Kaisar Kais memerintahkan Ryan untuk mengatur pertunangan dengan Marceau. Kaisar Kais adalah pria yang kejam, tapi punya titik lemah pada kekasihnya Knight Germain. Dia diam-diam membawa wanita berambut perak itu setelah permaisuri meninggal dunia. Istana pun menjadi damai. Dan mereka berdua bahagia sampai kekasihnya Knight Germain meninggal, dan kemudian hukuman-hukuman kejam dan pembunuhan massal tanpa alasan menjadi lebih sering terjadi, dan Kaisar benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ryan berjalan menyusuri koridor, dan berpikir bahwa dia tidak boleh membiarkan pertunangannya dengan Marceau dalam keadaan apapun. Dia punya 2 pilihan. Dia bisa membuktikan kepada Kaisar bahwa pernikahan dengan Le Joan akan lebih menguntungkan atau meyakinkan Kaisar bahwa Marceau memiliki kekurangan yang fatal. Ryan pernah mendengar desas-desus bahwa Marceau punya kekasih, dan pria itu memutuskan untuk mempelajari informasi ini lebih detail. Ryan terkekeh dan berpikir bahwa dia harus menggunakan mata-mata yang telah dia kirim ke Marceau sebelumnya. Untuk ini Ryan berpikir dia pasti akan menyingkirkan penjahat yang berdiri di antara dia dan Lajuan. Marceau sama sekali tidak tahu apa yang Ryan pikirkan tentangnya. Dia hanya menikmati kue tanpa beban sama sekali. Salah satu koki menyajikan hidangan andalannya tiramisu, dan koki lainnya tidak bisa menahan emosinya dan mengeluh bahwa bahkan dia tidak bisa mencoba hidangan ini. Marceau tersenyum dan memberikan sendok penuh tiramisu untuknya untuk dicoba juga. Marceau berpikir bahwa dia lelah karena khawatir tentang apa yang terjadi di sekitarnya, jadi dia memutuskan untuk menikmati saat ini saja. Tidak peduli seberapa singkatnya momen itu, Marceau berpikir dengan sangat serius tentang makanan penutup mana yang akan dicoba selanjutnya. Ketika Letty mengumumkan berita yang sangat tidak menyenangkan, Letty berkata bahwa Lejeune telah memutuskan untuk datang mengunjungi Marceau, yang sama sekali tidak menyenangkan gadis itu. Marceau meminta agar Lejeune diusir tapi sudah terlambat. Lejeune menerobos masuk ke ruangan tempat Marceau sedang beristirahat, dan menyatakan bahwa dia perlu berbicara dengannya.
Suasana hati Marceau tiba-tiba memburuk, dia sungguh-sungguh berharap tidak akan pernah melihat Lejeune lagi. Letty yang menyadari suasana hati nonanya memberitahu Marceau bahwa pertemuan ini bisa bermanfaat baginya. Tapi Marceau tidak berpikir begitu karena Lejeune menerobos masuk ke kamarnya tanpa peringatan sebelumnya, melanggar semua batasan yang ada. Ruang pribadi Marceau seakan lenyap begitu saja. Lejeune mengatakan sesuatu tentang betapa senangnya dia melihat Marceau, bahwa dia merasa sangat bersalah padanya. Marceau menghela napas tersenyum dan meminta Lejeune untuk pergi. Lejeune menatap Marceau dengan tatapan memelas, dan berkata bahwa dia benar-benar tidak ingin Marceau membencinya. Marceau tiba-tiba menyadari mengapa Lejeune tiba-tiba mengambil tindakan seperti itu. Gadis itu terbiasa disukai semua orang dan dia tidak pernah menyebabkan permusuhan dari siapapun kecuali Marceau. Itulah mengapa hal itu sangat mengganggu Lajuan. Itu seperti noda kecil yang mengganggu di gaun yang putih bersih. Marceau bertanya apakah dia memahaminya dengan benar, bahwa Lajuan ingin berdamai dengannya karena pertengkaran mereka membuat Lajuan merasa tidak nyaman. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menerobos masuk ke tempat Marceau dan memaksanya untuk berdamai dengannya. Lejeune menjawab bahwa dia tidak pernah menginginkan hal seperti itu. Gadis itu berkata bahwa dia terlalu ceroboh, tapi mulai sekarang dia berencana untuk lebih memperhatikan Marceau. Jadi dia berharap mereka bisa hidup seperti sebelumnya karena mereka sangat akur. Kata-kata ini terdengar menyebalkan bagi Marceau. Gadis itu bertanya apakah Lejeune ingat apa yang selalu Marceau katakan pada Ryan. Tidak mendapat jawaban, Marceau bertanya apakah Lejeune ingat apa yang telah Marceau katakan pada Kaiser. Lejeune tidak punya jawaban. Gadis itu tersipu dan membuang muka. Marceau berkata bukan berarti Lejeune telah melakukan sesuatu yang salah. Tapi pandangan mereka tentang persahabatan terlalu berbeda, jadi mereka harus mengakhirinya. Marceau menganggap percakapan itu sudah selesai, dan berdiri untuk meninggalkan rumah kaca. Lejeune meraih tangan Marceau dan bertanya dengan putus asa apa yang akan terjadi jika dia mencoba untuk berubah. Lejeune bertanya apakah itu akan mengubah hubungannya dengan Marceau. Marceau menoleh ke arah Lejeune dengan terkejut. Ada air mata di mata gadis itu. Keputusan itu sulit dibuat, tapi Marceau menarik tangannya dari genggaman Lejeune dan menjawab bahwa dia sudah menunggu terlalu lama. Marceau berterima kasih pada Lejeune atas kenangan yang menyenangkan dan bergegas meninggalkan gadis itu. Berpikir bahwa dia sudah lelah menghibur diri dengan harapan segalanya akan berbeda. Kali ini tidak ada gunanya untuk kembali kepada orang yang telah menyakitinya. Marceau berbaring di tempat tidurnya dan memikirkan betapa lelahnya dia dengan orang-orang di sekitarnya. Marceau bertanya-tanya apakah dia akan merasa lebih baik jika dia menangis seperti yang selalu Lejeune lakukan. Terdengar suara aneh. Marceau mengira itu adalah Letty, tapi tidak ada yang menjawab. Marceau harus pergi dan membuka pintu untuk memeriksa sendiri siapa yang datang lagi ke rumahnya. Marceau sudah siap untuk mengusir tamu tak diundang lainnya dari ambang pintu, tapi dia melihat bahwa Ledro telah datang menemuinya. Pria ini tidak terlalu membuat Marceau kesal karena alasan inilah. Marceau membiarkan Ledro masuk untuk mencari tahu mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk datang. Marceau yang sedang tidak ingin berbicara dengan siapapun bertanya apa sebenarnya yang membawa Ledro menemuinya. Pria itu berkata bahwa dia membawa sesuatu untuknya. Ternyata seluruh rombongan teater memutuskan untuk menyiapkan hadiah bagi Marceau untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas apa yang telah gadis itu lakukan. Marceau merasa tersanjung. Dia tidak menyangka para aktor akan memutuskan untuk memberinya hadiah. Marceau mengeluarkan shawl dari dalam kotak, memeluknya, dan berterima kasih atas hadiah itu, sambil berkata bahwa dia tidak melakukan banyak hal. Ledro tiba-tiba menyentuh pipi Marceau dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Emosi positif Marceau langsung sirna karena gerakan tiba-tiba itu. Marceau menghindar dari Ledro dan menjawab bahwa dia baik-baik saja, dan menyuruhnya pergi. Ledro meraih tangan Marceau dan berkata bahwa gadis itu selalu bisa meminta bantuannya atau menceritakan masalahnya kepadanya. Marceau merasa sedikit jengkel. Dia berterima kasih karena Ledro telah memberinya hadiah. Tapi sikapnya yang berlebihan itu tidak perlu. Marceau mengulangi lagi bahwa Ledro bisa pergi dan pria itu menjawab bahwa dia ingin tetap bersama Marceau. Marceau teringat kata-kata Darcy tentang rumor bahwa Ledro adalah kekasihnya. Sementara itu Ledro berlutut dengan satu kaki dan berkata bahwa dia tidak akan berani membiarkan dirinya menjadi pasangan Marceau, tapi dia ingin menjadi kekasihnya. Marceau tidak mengerti mengapa Ledro tiba-tiba bersikap seperti ini. Dia yakin tidak pernah memberinya harapan. Marceau panik. Dia tidak yakin kalau Marceau tahu betul bahwa Ledro tidak mungkin punya waktu untuk jatuh cinta padanya. Mereka tidak pernah menghabiskan waktu bersama, mereka tidak pernah berduaan. Ledro sama sekali tidak punya alasan. Terlebih lagi Marceau sadar dalam kondisi seperti ini Ledro pasti tidak akan bisa mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Dan karena itulah dia jatuh cinta bukan pada dirinya tapi pada citra yang dia ciptakan sendiri. Hal ini membuat Marceau murka. Ledro muncul di tempatnya tanpa peringatan, terus-menerus mencoba menyentuhnya tanpa persetujuannya. Dia tidak peduli dengan perasaan gadis itu. Marceau dengan tegas mengatakan pada Ledro
bahwa dia tidak butuh kekasih. Dia bertanya apakah pria itu sadar betapa jauh dia telah melewati batas. Gadis itu berkata bahwa jika Ledro tertarik pada hubungan semacam ini dan bukan akting, maka dia tidak boleh muncul di hadapannya lagi. Karena dia merasa hal itu menjijikkan. Untungnya Ledro, dengan cepat menyadari kesalahannya dan bergegas meminta maaf. Ledro berjanji akan fokus pada akting tapi Marcel berpikir jika bukan karena peringatan Darcy, dia mungkin tidak akan bisa merespons dengan harga diri. Marcel tersenyum saat duduk di sofa. Akhirnya, hari di mana dia seharusnya bertemu Darcy pun tiba. Darcy seperti biasa, tidak membuatnya menunggu lama muncul tepat di depan Marcel. Darcy mencondongkan tubuhnya ke arah Marcel, dan gadis itu yang tidak merasa tidak nyaman di dekatnya menyapanya dengan senyuman. Alat yang diminta Marcel sudah siap, dan bentuknya sangat mirip dengan kamera modern. Marcel mendorong sekotak batu ke arah Darcy, sebagai pembayaran, lalu berkata bahwa Darcy memang benar. Marcel berkata dengan sedikit sedih bahwa Ledro datang padanya dengan tawaran untuk menjadi kekasihnya. Darcy melompat dari sofa dan bertanya apa tepatnya jawaban Marcel pada Ledro. Gadis itu menjawab bahwa dia telah menolaknya dan sangat berterima kasih pada Darcy karena berkatnya dia bisa merespons dengan tepat. Darcy berkata dengan tidak senang bahwa Ledro tidak terlihat seperti pria yang akan mudah mundur dari tujuannya. Marcel hanya mendengus dan bertanya mengapa hal itu sangat mengganggu Darcy. Darcy terkejut dan bertanya dengan heran apakah Marcel benar-benar berpikir hal itu mengganggunya. Darcy bilang itu sama sekali tidak masuk akal, dan Marcel menyadari pria itu terlihat gelisah. Darcy dengan cepat mengalihkan pembicaraan, dan menyarankan untuk pergi ke teater untuk menguji fitur baru yang dia ciptakan untuk alat perekam itu, yang sekarang memungkinkan rekaman dipindahkan di antara dua perangkat. Marcel berkata kalau begitu, dia akan mengambil alat perekam dari ruangan teater sekarang. Darcy ingin pergi bersamanya. Marcel teringat bahwa jika begitu Darcy bisa saja terlihat oleh para aktor dan hal itu tidak diinginkan oleh pria itu. Darcy meminta Marcel untuk bergegas, karena dia tidak mau ditinggal sendirian. Marcel terkejut, menyadari perubahan sikap Darcy. Gadis itu menghela napas dan berkata bahwa sikap itu sama sekali tidak cocok untuknya. Darcy terkekeh dan berkata dengan puas, bahwa Marcel tidak tertipu. Tak lama kemudian Marcel dan Darcy sudah berada di dalam ruangan. Marcel menyalakan alat itu dan untuk berjaga-jaga memperingatkan Darcy, bahwa kali ini pertunjukannya akan sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Darcy menyadari bahwa Ladro lagi-lagi memainkan peran utama dan bertanya apakah Marcel bisa menggantikannya. Marcel menjawab bahwa Ladro telah berubah jadi semuanya baik-baik saja. Darcy berkata bahwa gadis itu terlalu baik. Marcel berpikir dengan getir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah menyebutnya baik hati. Drama yang ditonton Marcel dan Darcy ditulis oleh Pato berdasarkan ide-ide Marcel. Marcel menyarankan tema yang populer untuk drama Korea, tentang ikatan keluarga yang rumit. Marcel menyukainya tetapi dia bertanya pada Darcy, apakah dia benar-benar tertarik untuk menonton drama ini? Darcy terlihat tertarik dan menjawab bahwa dia tidak keberatan sama sekali. Adegan-adegan yang dimainkan dalam drama ini terasa dekat dengan Darcy sendiri. Darcy, dengan penuh pikiran menonton hubungan keluarga yang kusut itu, dan menyadari bahwa tidak biasa baginya untuk melihatnya seperti ini. Darcy menyadari bahwa drama itu berakhir tepat saat waktu favorit Marcel tiba. Darcy menyalakan musik. Marcel berterima kasih padanya dan menyarankan agar dia juga berbaring. Darcy menyeringai, setuju dan berbaring di sebelah Marcel di tempat tidur meskipun gadis itu tidak bermaksud seperti itu. Marcel berkata maksudnya Darcy bisa berbaring di sofa. Pria itu berkata bahwa mereka bahkan tidak bersentuhan, jadi Marcel bisa mengabaikannya saja. Darcy benar tetapi Marcel tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di ranjang yang sama dengan seorang pria. Berbagai pikiran aneh merayap ke dalam kepala Marcel. Marcel berasumsi bahwa itu karena dia belum tidur pada jam seperti ini. Gadis itu meminta Darcy untuk menutup matanya. Darcy tidak membantah Marcel dan segera memenuhi permintaannya menutup matanya. Marcel berkata dengan termenung bahwa dia dan Darcy tidak perlu bicara, tidak perlu melakukan apapun, mereka hanya perlu ada. Marcel berpikir sambil menutup matanya dan tenggelam dalam setengah tidur, bahwa dia merasa nyaman bersama Darcy, meskipun dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mencari kenyamanan dalam kebersamaan dengan orang lain. Ini mungkin berarti bahwa suatu hari nanti dia akhirnya akan bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan menghadapi kenyataan. Setelah beberapa saat Darcy berkata bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Marcel memperhatikan Darcy pergi, menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Marcel menatap kamera di tangannya. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Marcel menyarankan agar Darcy berfoto sebelum dia pergi agar dia bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Darcy tidak menolak tetapi semua foto yang diambil Marcel menjadi buram. Marcel melihat foto-foto itu dengan sedih, dia berencana untuk mengambilnya ulang. Marcel tiba-tiba mengaku kepada Darcy bahwa dia tahu hari itu adalah kali terakhir dia melihatnya. Darcy ingin meyakinkan Marcel sebaliknya, tetapi dia berubah pikiran dan tidak menjawab gadis itu.
Marceau tersenyum dan meminta Darcy untuk mencoba berdiri diam. Kali ini Marceau meletakkan kamera di atas meja, lalu berlari ke arah Darcy, dan berdiri di sampingnya untuk foto bersama. Darcy tampak seperti anak kecil yang tersinggung yang membuat Marceau terkekeh. Marceau memberikan sebuah foto kepada Darcy, dan berkata kalau dia berharap waktu yang mereka lalui bersama akan menjadi kenangan manis untuknya. Darcy pun berpikir, apakah semua kenangan itu cukup untuk dimuat dalam selembar foto kecil? Mendengar itu Darcy langsung tersipu malu, ia ragu sejenak sebelum akhirnya berterima kasih pada Marceau. Marceau tertawa melihat Darcy yang tiba-tiba jadi pemalu dan bingung. Marceau berpikir apapun kisah hidup Darcy, dia akan tetap menjadi teman baik untuknya. Dan dia berharap suatu hari nanti Darcy akan bisa kabur dari ruangan tempatnya terkunci dan melepaskan diri dari belenggu yang menahannya. Marceau dengan lembut mengatakan pada Darcy bahwa dia berharap yang terbaik untuk masa depannya. Darcy pun bertanya apakah Marceau bisa melakukan satu hal untuknya, dan ia langsung memeluk pria itu erat-erat saat Marceau mengiyakan.